Setelah dilantik, Gubernur Wiranegara mengunjungi banyak sekolah dan mendapati maraknya kenakalan remaja, tawuran, narkoba, pencurian, bahkan pelecehan guru. Ia teringat masa mudanya yang kelam saat hampir terseret dalam kenakalan serupa hingga diselamatkan oleh disiplin militer. Dengan keyakinan bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda, ia menggagas program Barak Harapan, pelatihan militer untuk para siswa laki-laki bermasalah. Program ini akan mengubah mereka lewat disiplin, kerjasama, dan ketahanan mental. 5 anak terpilih dari berbagai daerah Mandala Jaya, Jajang anak keras kepala dari keluarga broken home, sering tawuran karena menyimpan amarah pada ayahnya yang pemabuk dan suka main tangan. Asep hidup di lingkungan kumuh. Ayahnya di penjara, ibunya berjualan gorengan. Ia jadi pencuri motor karena terjebak geng jalanan. Wawan pendiam kecanduan game dan malas sekolah. Ia merasa tidak dicintai karena orang tuanya sibuk bekerja dan tak pernah peduli padanya. Kosim pembuli sekolah. Di balik tubuh besarnya dan mulut tajamnya tersimpan trauma akibat sering dihina karena gemuk dan miskin waktu kecil. Dudung, pemarah, keras kepala. Ibunya meninggal waktu ia SD, ayahnya menikah lagi. Ia sering berkelahi di sekolah dan di kampung. Mereka dijemput oleh aparat dan dibawa ke lokasi pelatihan Barak Harapan di kaki Gunung Galunggala. Di sana, mereka akan ditempa selama 3 bulan. Sesampainya di barak, mereka langsung dihadapkan pada instruktur utama, Serka Rukmana, pria berusia 50-an yang dingin dan galak. Ia memperkenalkan aturan keras, tidak ada ponsel, tidak ada kebebasan pribadi, dan semua harus taat atau dihukum. Hari pertama mereka diisi dengan pemaksaan fisik, lari lintas alam, push up, dan hukuman karena tak disiplin. Wawan muntah, Jajang melawan, dan Asep nyaris pingsan. Mereka saling mencemooh, tak ada rasa saling percaya. Ketegangan di antara mereka memuncak. Kosim mengejek Wawan lemah kayak bayi, lalu Dudung melontarkan hinaan balik soal keluarga Kosim. Malam itu terjadi perkelahian sengit di asrama. Serka Rukmana tak memisahkan, tapi menghukum mereka semua dengan menggali parit tengah malam. Rasa lelah dan sakit perlahan membuka ego mereka. Asep mulai cerita bahwa ia pernah mencuri motor agar bisa membeli obat ibunya yang sekarat. Kosim yang selama ini keras menangis diam-diam di pojokan. Suatu pagi hujan deras mengguyur barak, tapi latihan tetap jalan. Mereka harus merayap di tanah becek, membentuk barisan sempurna. Jajang mulai memimpin. Ia belajar bahwa memaki teman hanya membuat semua berantakan. Ia mulai menenangkan Dudung, menyemangati Asep, bahkan mendorong Kosim saat ia nyaris menyerah. Instruktur Rukmana memperhatikan perubahan mereka, walau tetap tanpa pujian. Mereka dikirim dalam kelompok ke hutan selama 3 hari. Hanya dibekali pisau kecil dan sedikit makanan. Tugasnya bertahan hidup dan kembali ke titik pertemuan. Hari pertama mereka tersesat. Wawan jatuh ke jurang dangkal dan kakinya terkilir. Asep dan Kosim membantu membuat tandu dari ranting. Jajang memimpin arah dengan membaca lumut di pohon. Mereka akhirnya bekerja sama membuktikan bahwa tanpa kekompakan semua akan gagal. Di minggu ke-9 mereka menerima surat dari keluarga. Wawan membaca surat ibunya yang mengatakan, "Kami rindu kamu, Nak. Kami bangga kamu berani berubah." Ia menangis di bawah lampu tidur. Jajang membaca surat kosong. Tak satupun dari keluarganya peduli. Tapi bukannya marah, ia justru menyemangati Wawan agar pulang sebagai anak yang pantas dibanggakan. Ujian terakhir adalah simulasi penyelamatan warga dalam bencana alam buatan. Mereka harus mengevakuasi korban, menghadapi jebakan, dan mengatur strategi. Dudung hampir menyerah tapi didorong oleh teriakan Jajang, jangan harap dihargai kalau belum bisa mengorbankan ego sendiri. Mereka lulus dengan nilai terbaik. Di upacara akhir, Gubernur Wiranegara hadir langsung. Ia memberi piagam dan berkata, "Kalian bukan anak nakal. Kalian hanya belum diberi jalan yang benar. Tapi kalian sudah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin." Kosim menangis memeluk Jajang. Wawan mencium tangan Serka Rukmana. Dudung berkata pelan, "Barak ini membalikan hidup kami." Mereka pulang ke kehidupan masing-masing. Jajang menjadi ketua OSIS dan membantu siswa lain keluar dari lingkaran tawuran. Asep magang di bengkel dan berhenti mencuri. Ia membantu ibunya dengan jujur. Wawan kembali sekolah, aktif di ekskul pramuka. Ia mulai tersenyum lebih sering. Kosim menjadi pendamping siswa bermasalah di sekolahnya. Dudung ikut perguruan silat dan dikenal sebagai pendekar pelindung anak lemah. Program Barak Harapan menjadi model nasional. Gubernur Wiranegara membuktikan bahwa ketegasan, kepedulian, dan kesempatan kedua bisa menyelamatkan satu generasi.